Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Pendidikan yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah, yaitu saya sebagai kepala sekolah akan mempresentasikan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan sekolah kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa melaksanakan hari ini dengan baik. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga selalu terlimpahkan kepada kita, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melakukan refleksi tentang yang telah kita laksanakan di tahun ini. Bagaimana refleksi nanti saya akan melaksanakan sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu, nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok, yakni fase A diantaranya guru kelas 1 dan kelas 2, fase B guru kelas 3 dan kelas 4, dan fase C guru kelas 5 dan kelas 6. Dalam refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, kita akan merefleksi hal-hal kemarin ya Bapak Ibu yang telah kita laksanakan di kelas maupun di sekolah kita. Lanjut Pak. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi pengelolaan satuan kurikulum pendidikan? Yakni proses mendalam dan kritis yang dilaksanakan oleh pendidik, pengembang kurikulum, stakeholder terkait evaluasi efektivitas kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Tadi sudah kita ketahui tentang pengertian refleksi kurikulum. Sekarang tujuan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, yakni secara umum nomor 1, mengetahui kekuatan dan kelemahan kurikulum yang telah kita laksanakan sebelumnya. Yang kedua, setelah kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kurikulum yang kita laksanakan, kita akan menemukan ide-ide inovatif untuk menyempurnakan kurikulum yang telah kita laksanakan. Yang ketiga, memupuk rasa kepemilikan dan tanggung jawab akan kurikulum yang kita laksanakan. Yang keempat, membangun iklim yang kondusif bagi pengembangan kurikulum. Yang terakhir adalah mengimplikasikan kurikulum yang akan kita laksanakan di semester ini. Tujuan dari pengelolaan yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama adalah merefleksikan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, kita refleksikan. Yang kedua, mengidentifikasi praktik baik yang sudah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, mampu menyusun RTL. RTL apa Bapak Ibu? Rencana tindak lanjut dari kelebihan dan kekurangan dari praktik baik yang sudah kita laksanakan. Dari observasi kinerja ini Bapak Ibu, target saya yang harus saya laksanakan yakni nomor 1, kepala sekolah memimpin diskusi. Nah, nanti akan saya bentuk 2 kelompok yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ada 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang refleksi pengelolaan kurikulum yang telah kita laksanakan. Yang kedua, target selanjutnya menganalisa data terkait rencana pembelajaran. Tadi sudah
3 yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk upaya apa untuk mempelajari hari ini? Terbuka, kita menganalisa, memahami penyebab kekurangan kita, apa dampaknya serta merefleksikannya. Yang kedua, menjelaskan, melibatkan, menerima umpan balik. Jadi nanti monggo jangan keluarkan uang jenengan di kelas gitu ya. Dari hal itu kita bisa mencari kekurangan kita apa dan mencari tindak lanjut di semester ke depan serta merespon positif. Yang ketiga, menunjukkan menerapkan perubahan pembaharuan kurikulum dengan bertahap dan sistematis seperti yang Bapak Menteri beritahukan ya Bapak Ibu ya. Tetap kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, tetapi ditambahkan dengan pendekatan kurikulum mendalam serta selain itu juga penerapan 7 KAIH, kemudian KKM, coding ya. Selain itu apalagi Bapak Ibu yang satu lagi? Hanya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lain masih tetap kita seperti yang lama, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Yang pertama, target perilaku. Ini tadi yang sudah saya sampaikan sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Diskusi, kita nanti mendiskusikan tentang refleksi yang telah kita laksanakan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, kita menganalisa dari yang dengan sampaikan masalah-masalah dengan sampaikan. Nanti kita analisa. Yang ketiga, kita harus adaptasi terhadap pembaruan kurikulum. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yuyun terpilih di KKM Ibu ya. Tapi jangan sungkan-sungkan nanti memberikan ke kita ya. Iya. Selanjutnya juga semangat juga ya, karena 4 bulan Bapak Ibu belajarnya 4 bulan. Belum lagi nanti 1 hari harus belajar berapa jam Ibu? 1 hari harus membaca berapa? 90 menit. Begitu juga dengan Bu Iis dan Bu Devi, saya ucapkan selamat belajar. Bukan selamat apa ya Bapak Ibu ya, selamat belajar. Iya, didikan pembelajaran kendala karena nantinya juga sama seperti Bu Yuyun. Setelah itu belajar mandiri sehari 90 menit. Bisa di rumah, bisa di sekolah. Nanti kita akan gantian memberikan materi kepada teman-teman yang tidak mengikuti, gitu ya. Diskusi yang pertama Bapak Ibu, dari yang telah kita laksanakan, apa sih itu kurikulum ya? Coba dari tiap fase kurikulum itu artinya apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin saya ingin mendengarkan dulu dari fase A. Apa sih artinya kurikulum? Monggo perwakilan. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terima kasih dari fase A, jawaban yang sudah bagus ya Bapak Ibu ya, benar sekali. Sekarang coba perwakilan dari fase B. Fase B itu terdiri dari atas kelas 3 dan kelas 4. Monggo, kurikulum itu artinya apa? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri atas program studi, rancangan pelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pendidikan. Berarti rancangan yang perlu kita jadikan pedoman ya Bapak Ibu ya dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, coba kalau dari fase C yang berisikan kelas 5 dan 6. Monggo Bu. Menurut saya, kurikulum adalah sekumpulan rencana tujuan dan materi pembelajaran yang menjadi pedoman bagi pengajar dan peserta didik.
nih Bapak Ibu, kita sudah mengartikan dari kurikulum. Nah sekarang apa sih kurikulum satuan pendidikan? Nah tadi kita sudah jenengan sudah mengartikan arti dari kurikulum. Nah sekarang pengertian dari kurikulum satuan pendidikan yakni memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai acuan seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan dikelola dengan karakteristik kebutuhan peserta didik di daerah kita. Jadi kurikulum yang kita harus sesuai dengan murid kita, harus sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Dari pengertian kurikulum satuan pendidikan yang telah kita sampaikan, yang kedua ada pertanyaan Bapak Ibu. Setelah kita menggunakan hasil data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran dari pembelajaran yang telah kita laksanakan di semester sebelumnya, mohon untuk memberikan umpan balik dan merespon positif apa saja kontribusi yang sudah Anda berikan di pelaksanaan di kelas. Mungkin dari fase A dulu untuk menjawab, direfleksikan kemarin bagaimana, apa yang terjadi di kelas, sudahkah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ataukah pelaksanaan kebiasaan positif yang sudah dilaksanakan dari fase A. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha menjawab ya Bu. Sudah mulai ini nggak tahu nanti apa yang cocok apa tidak dengan permintaan Bu. Kalau saya Bu di kelas ini sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu. Nah, pembelajaran diferensiasi itu saya buat ada beberapa kelompok. Kelompok satu saya buat anak yang mempunyai kompetensi tinggi. Anak yang kelompok dua anak yang mempunyai kompetensi sedang, dan kelompok tiga anak yang mempunyai kompetensi yang rendah. Itu terus soal-soal atau misalnya kalau saya memberi permasalahan kepada anak-anak yang harus dikerjakan itu juga berbeda-beda tuh. Soal anak yang berkompetensi tinggi itu lebih sulit dari anak yang berkompetensi sedang. Kemudian anak yang kelompok tiga, anak yang berkompetensi rendah itu lebih ringan, lebih mudah dari kelompok berkompetensi sedang. Itu sudah berdiferensiasi. Terus kebiasaan-kebiasaan yang positif yang saya lakukan antara lain di kelas itu, anak-anak masuk sekolah, begitu pembelajaran kita mulai, persiapan, berdoa, ya seperti urutan RPP Bu. Anak-anak ketika kegiatan inti itu saya ajak untuk membaca atau literasi. Juga tidak lupa untuk anak-anak itu biar tidak bosan, saya ajak untuk ice breaking, dan selanjutnya saya menyampaikan materi sesuai dengan urutan-urutan RPP itu Bu. Dan di kelas itu anak-anak setiap hari saya ajak untuk mengingat kesepakatan kelas. Dan kalau mungkin ada kebiasaan baik mungkin yang belum tercantum, saya juga siap untuk menambahkan di kesepakatan kelas itu. Terus pulangnya Bu, anak-anak pulangnya itu terbiasa juga dipersiapkan berdoa, dan tidak lupa anak-anak
apa ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, dan tidak lupa selalu bersalaman untuk pulang sekolah. Sementara itu mungkin teman-teman ada yang mau atau iya ada yang mau menambahkan, mungkin Mbak Indras menambahkan, karena yang jelas kurang sempurna saya hanya sedikit saja. Terima kasih. Sudah cukup Bu, mungkin nanti teman kelompok yang lain bisa menambahkan atau Bu Yulia juga. Saya harapkan itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sum selaku wali kelas 1 mewakili fase A. Alhamdulillah refleksi yang telah Bu Sum sampaikan sudah sesuai dan sangat sesuai. Di kelas melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kesepakatan kelas, kebiasaan positif sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin juga di fase A di kelas 2 sama ya Bu Indah ya. Sekarang selanjutnya yakni saya ingin mendengarkan refleksi apa saja kontribusi yang telah Ibu laksanakan di kelas dalam refleksi di semester yang kemarin. Monggo perwakilan salah satu. Di sini saya berdiri mewakili dari fase B di kelas 4. Yang pertama, saya berusaha untuk menanamkan kebiasaan positif yang mendukung lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Pertama, di kelas saya biasakan untuk kegiatan literasi membaca 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, anak juga saya beri jadwal piket agar membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan di dalam kelas dan menjaga kerapian. Yang ketiga, saya mengadakan sesi tanya jawab di dalam pembelajaran, di setiap pembelajaran untuk memancing keaktifan dan ide anak-anak. Lalu saya juga memberikan anak-anak kesempatan untuk berdiskusi agar mengembangkan pemikiran kritis mereka. Lalu penerapan kurikulum saya di kelas, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, saya menyediakan metode pembelajaran yang berbeda atau bervariasi. Saya juga memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, baik itu video, YouTube, PowerPoint, dan lain sebagainya. Untuk refleksi, saya lakukan secara holistik dan terstruktur. Refleksi setiap pelajaran atau mereview metode apa yang paling efektif untuk anak-anak, apakah siswa sudah memahami materi yang saya sampaikan, dan sebagainya. Setelah itu saya menganalisis apakah video atau pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu membosankan untuk anak-anak sehingga pembelajaran belum tuntas atau belum tercapai seperti itu. Jadi saya menganalisis kenapa ini bisa terjadi seperti itu Bu. Setelah itu yang terakhir saya merencanakan tindak lanjut, langkah apa yang akan saya ambil, atau saya akan mengganti metode dan sebagainya
berikan selama pelaksanaan di Satuan Pendidikan SD Negeri 4 ini. Jadi kalau saya ini kan wali kelas 6 wali kelas 6, kemudian saya melakukan kegiatan-kegiatan positif mulai dari sebelum kegiatan pembelajaran. Anak-anak itu selalu dan wajib, pertama itu harus garis duduk dengan rapi, anak-anak harus siap menerima pembelajaran. Jadi anak-anak itu kalau putus memang harus rapi. Kalau memang tidak rapi, saya akan mengulang kembali menyiapkan anak-anak di depan kelas. Ketika anak-anak sudah rapi, kemudian anak-anak berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan positif yang dilaksanakan anak-anak, saya mewajibkan anak-anak untuk selalu ketika selesai berdoa, kemudian melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, kemudian membaca surat Al-Waqiah bersama, khusus kelas 6 dulu. Kemudian anak-anak setelah itu melakukan kegiatan literasi biasanya 10 menit. Kemudian saya meminta beberapa anak, 2 anak perwakilan untuk mencoba memberanikan diri ke depan kelas menceritakan apa yang didapat dari literasi kegiatan tadi. Kemudian ketika di kelas selain itu banyak kalau kegiatan positif, saya juga mengajarkan kepada anak-anak tentang hukum takut baik, bahwa ketika kita berperilaku baik kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berperilaku baik kepada kita, karena apa yang kita tabur itu adalah apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Sehingga anak-anak berusaha untuk berhati-hati lagi dalam bersikap, karena apapun yang dilakukan pasti ada balasannya. Nah, kemudian beberapa kegiatan positif lainnya juga, saya meminta anak-anak selalu menghargai orang lain dan menghargai temannya agar selalu rukun, sehingga ketika pembelajaran di kelas itu juga bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan dengan kemampuan pengetahuannya, karena anak-anak itu berbeda-beda. Kami kelompokkan itu anak-anak berdasarkan kemampuan belajarnya dari yang tinggi, kemudian sedang dan rendah, sehingga anak-anak nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian penerapan kurikulum di kelas, saya di fase C ini masih 1 tahun ini Bu. Yang kelas 6 masih 1 tahun ini menggunakan kurikulum merdeka, yaitu saya juga masih belajar menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian refleksi pembelajaran yang saya laksanakan selama ini, ketika saya selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya kemudian merefleksi. Kadang juga saya meminta anak-anak untuk mengisi penilaian terhadap guru mengisi, apakah pembelajaran saya selama ini menyenangkan, hari ini menyenangkan, atau ada yang kurang, atau masukan dari anak-anak bagaimana untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Selain dari refleksi anak-anak, saya juga berusaha merefleksi diri saya sendiri terkait dengan apa kekurangan saya dan apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai atau belum. Kemudian berbagai mungkin permasalahan yang terjadi di kelas, dan ketika pembelajaran di kelas itu belum bisa mencapai tujuan pembelajaran dan ada kesulitan-kesulitan yang mungkin membuat saya masih bingung untuk menyelesaikannya, saya meminta teman-teman untuk kami ajak diskusi bersama, dan juga kalau belum selesai saya meminta pendapat dari panjenengan untuk menyelesaikan masalah. Demikian itu adalah kontribusi yang selama ini bisa saya berikan di Satuan Pendidikan SD 4 Pendidikan. Apabila ada yang kurang, mungkin Bibi mau menambahkan. Tidak.
Untuk saya dari Bu Iis, dari Pak Sikit sudah sangat lengkap ya. Tinggal mungkin dari saya tinggal menambahkan setiap pembelajaran selesai, mungkin kita harus mempunyai rencana tidak lanjut agar nantinya pembelajaran itu lebih baik lagi dan lebih berpihak ke peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tercapai, visi-visi sekolah juga tercapai. Itu dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Tiap fase sudah merefleksikan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Fase A jawabannya luar biasa, fase B jawabannya luar biasa, fase C tidak kalah juga luar biasa. Dari kegiatan hari ini ya Bapak Ibu, refleksi dari hari ini
melaksanakan. Nah, berarti di semester depan kita akan melaksanakan inovasi memberikan nasihat 5 menit saja sebelum mau pulang sekolah supaya karakter siswa lebih meningkat gitu ya. Kadang ada loh, ada yang berkata jorok itu masih ada, tapi yo spontan. Nah itu berarti perlu diberi
dalam melaksanakan kurikulum. Sekarang kita setelah kita melaksanakan refleksi Bapak Ibu, kita sudah menganalisa rapor pendidikan. Nah, selanjutnya adalah adaptasi kurikulum. Di kurikulum yang semester depan ini di tahun ajaran 2025-2026 tetap kurikulum merdeka, tetapi ditambahkan apa saja? Ditambahkan PM, kemudian coding dan KAA, 7 KAIH dan 8 profil lulusan. Dari pembelajaran mendalam ini, nah, pembelajaran yang dirancang untuk pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta menciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi tidak ada sudah guru yang marah-marah di kelas, berarti kan tidak menggembirakan. Oke. Nah, terus tapi yang tidak anak-anak gembira terus kapan mengerjakannya? Ada waktu tertentu ya. Iya. Selanjutnya adalah pembelajaran coding dan KAA. Ini pemrogramannya Bapak Ibu mungkin yang dasar. Nanti akan kapan-kapan kita akan mendengarkan yang jadi pembicara atau narasumbernya adalah Bu Yuyun. Ya, nanti kita praktek bersama belajar dari Yuyun ya Bapak Ibu. Selanjutnya, oh iya, ada pembelajaran mendalam nanti yang jadi narasumbernya gantian antara Bu Iis dan Bu Devi. Kalau saya sudah seperti Bu Yulika, wah saya jadi narasumber walah. Nah, gantian. Nanti kalau on yang kedua nanti Bu Iis, bulan depan Bu Devi, Bu Iis lagi, Bu Devi lagi. Nah, siapa tahu besok jadi narasumber tingkat nasional. Ya. Selanjutnya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia berbagai diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kita nggak boleh anak-anak disuruh tidur cepat, tapi kalau kita lihat TikTok, lihat lain-lain sampai jam 12 lah kantor akhirnya berangkatnya jam 7:05 sampai ke sekolah. Selanjutnya dimensi profil kelulusan yang dulu adalah profil pelajar Pancasila sekarang diubah menjadi profil kelulusan. Gitu ya, dari mana dan tahu arti Tuhannya Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dalam 7 KAIH di sekolah kita, Bapak Ibu yang sudah kita rapatkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ini penerapannya bangun pagi, sasaki. Apa artinya sasaki? Sapa dan salam pagi. Kita nyalami anak-anak pagi hari di setiap hari ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita piket sudah ya kita sudah laksanakan. Selanjutnya adalah
mungkin ini sangat bermanfaat sekali di komunitas belajar selanjutnya. Mungkin minggu depan tunggu hari kita bisa belajar bersama. Mungkin Bu Yuyun ya bisa menyampaikan. Nah, yang coding Bu. Yang coding bisa, atau mungkin kalau Bu coding sebenarnya belum banyak Bu, minggu ketiga. Oh, besok minggu terakhir Juli ya? Belum. Oh gitu.